Halo Sportmania, welcome back to YouTube. I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat semangat untuk dilewatkan. Dan teruntuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Dan tanpa basa-basi lagi, seperti inilah berita selengkapnya. Info masih pertama datanya dari Marco Asensio nih, yang mana baru-baru ini selebrasi yang dilakukannya itu mengganggu rumor kepindahannya ke Barcelona. Marco Asensio sempat dirumorkan nih akan hengkang ke Barcelona di saat kontraknya di Real Madrid selesai di akhir musim 2022-2023. Rumor itu sekarang terganggu dikarenakan selebrasi yang baru saja dilakukan oleh Asensio. Pemain berusia 27 tahun itu baru saja bermain menghadapi bakal calon klubnya yang baru di laga bertajuk El Clasico. Madrid dan Barcelona bertemu di Spotify Camp Nou pada pekan kedua ke-6 Liga Spanyol 2022-2023, yang mana untuk pertandingan ini digelar pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 waktu Indonesia Barat. Di laga ini, Madrid harus mengakui keunggulan Barcelona dengan skor 1-2. Gol kemenangan tuan rumah diperoleh di injury time di babak kedua. Sementara itu, Asensio sempat mencetak gol, tepatnya adalah di menit ke-81. VAR kemudian menganulir gol tersebut dikarenakan Asensio berada dalam posisi offside. Sebelum VAR menyatakan gol tersebut tidak sah, Asensio lebih dahulu melakukan selebrasi. Ia berlari diikuti oleh Vinicius di belakangnya menuju salah satu sudut lapangan. Ekspresi Asensio sebenarnya tidak begitu meluap, namun gesturnya menandakan sesuatu yang penting. Yaps, itu menunjuk logo Madrid yang ada di dadanya kepada para pendukung Barcelona. Hal ini ternyata menimbulkan tanda tanya besar. Laporan dari AS menyebutkan bahwa negosiasi kepindahan Asensio ke Barcelona bisa tidak terwujud dikarenakan selebrasi yang dilakukan oleh Marco Asensio. Para pendukung Barcelona tidak nyaman dengan bagaimana gestur tersebut. Hal itu dianggap sebagai rasa cintanya terhadap Real Madrid. Di sisi lain, gestur dari Asensio ini juga bisa menandakan bahwa Asensio sangat ingin memperpanjang kontraknya di Madrid. Dalam satu laporan, pembahasan kontrak baru Asensio di Madrid menemui jalan buntu, sebab tawaran dari Madrid dianggap terlalu kecil bagi Asensio. Kegagalan kontrak baru ini kemudian dimanfaatkan oleh sejumlah tim untuk menggoda sang pemain. Ada Arsenal, AC Milan, Liverpool hingga Barcelona yang masuk ke dalam rumor tersebut. Khususnya Barcelona, ada sebuah laporan yang menyebutkan bahwa ada ketertarikan untuk memboyong Asensio ke Camp Nou. Namun Barcelona hanya akan melakukannya jika bisa mendatangkan sang pemain secara gratis. Lanjut ke informasi kedua, kita akan membahas tentang kronologi kecelakaan yang dialami oleh Syabda Perkasa. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, yakni Syabda Perkasa Belawa, meninggal dalam kecelakaan kendaraan di Jalan Tol Pemalang, Jawa Tengah pada hari Senin dini hari waktu Indonesia Barat tanggal 20 Maret 2023. Syabda yang merupakan atlet bulu tangkis kelahiran Jakarta 25 Agustus 2001 ini meninggal setelah kendaraan yang dikemudikan ayahnya, Muanis Hadi Sutamto, menabrak kendaraan lain dari belakang di jalan tol. Akibat kejadian itu, Syabda dan ibunya, Anik Sulistiawati berusia 59 tahun meninggal dunia. Sementara sang ayah dalam kondisi kritis. Sedangkan kakaknya yakni Diana Sakti Anistiawati dan juga adiknya Tahta Batarik Cahyaloka mengalami luka-luka. Dan diketahui lebih lanjut untuk ayah dan kedua saudaranya saat ini dirawat di Rumah Sakit Islam Al-Ikhlas Pemalang, Jawa Tengah. Tim Humas dan juga media pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PPPBSI mengabarkan bahwa jenazah Syabda dan ibunya dalam perjalanan menuju Sragen. Jenazah mereka nanti akan dimakamkan di Pemakaman Umum Dukuh Kraba, Desa Sumberrejo, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Yuni Kartika yang merupakan seorang pebulu tangkis tunggal putri era 1990-an yang kini menjadi pengurus klub PB Jarum, menyampaikan kabar duka melalui situs resmi klub bulu tangkis tersebut. Syabda sendiri merupakan pemain dari klub itu. Dia diketahui bergabung sejak tahun 2013, kemudian dia masuk Platnas bulu tangkis Cipayung sejak awal tahun 2018. Dan berbicara mengenai kronologi kecelakaannya, diketahui bahwa untuk Syabda dan keluarganya dalam perjalanan mobil dari Bekasi, Jawa Barat menuju Sragen pada Minggu malam tanggal 19 Maret 2023. Tujuan mereka adalah untuk bersyarah ke nenek dari ibunya yang meninggal pada hari itu juga. Kecelakaan mobil yang dikendari ayahnya yakni Wanis terjadi di Tol Pemalang. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Iqbal Al-Qudusi menuturkan, kecelakaan diduga terjadi dikarenakan pengendara dalam kondisi mengantuk. Mobil yang dikendari oleh Muanis menabrak kendaraan truk dengan nomor polisi AG 8711V yang melaju searah di depannya.
Kemudian Iqbal juga menuturkan bahwa rombongan keluarga Syabda mengendarai mobil Camry B 1824 KBN menabrak truk di depannya dengan kecepatan di atas rata-rata. Akibat kejadian itu, 2 orang meninggal dunia dan yang dimaksudkan di sini adalah Syabda dan juga ibunya. Sedangkan untuk 3 lainnya yakni ayah dan 2 saudaranya mengalami luka-luka. Kemudian Iqbal juga menuturkan bahwa Syabda mengalami luka berat pada bagian kepala yang mengalami robek di sebelah kiri dan Syabda meninggal setelah menjalani perawatan. Sementara untuk ibu dari Syabda meninggal di tempat kejadian. Adapun untuk korban yang mengalami luka-luka saat ini dirawat di Rumah Sakit Islam Al-Hilas Pemalang, Jawa Tengah. Dan berbicara mengenai perjalanan karir dari Syabda Perkasa Belawa, diketahui bahwa dia adalah salah satu atlet bulu tangkis Indonesia sektor tunggal putra yang lahir di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2001. Pada awalnya Syabda tidak tertarik untuk terjun ke dunia olahraga terlebih bulu tangkis. Namun setelah melihat ayahnya bermain bulu tangkis di GOR bersama dengan teman-temannya, Syabda pun berubah pikiran. Dikarenakan sering melihat ayahnya bermain bulu tangkis, Syabda pun mulai tertarik pada olahraga tersebut. Dia akhirnya mulai menekuni olahraga itu di usia 6 tahun. Setelah itu, dia pun mulai meniti karirnya sebagai pebulu tangkis dengan bergabung bersama dengan klub Jaya Raya. Syabda telah berhenti di klub Jaya Raya. Pada tahun 2013, Syabda memutuskan keluar dan juga bergabung ke PB Jarum. Setelah 5 tahun berlatih di klub bulu tangkis itu, Syabda pun berhasil masuk ke Platnas PBSI di Cipayung, Jakarta Timur. Semuanya bergabung bersama dengan Platnas PBSI, Syabda sudah berhasil meraih beberapa gelar juara untuk membuktikan prestasinya di usia muda. Adapun untuk gelar pertama yang berhasil diraih Syabda adalah menjuarai Jakarta Junior International Series di tahun 2019 yang lalu. Saat itu Syabda mengalahkan Christophe Vovop yang merupakan wakil Prancis dengan skor 21-14 dan 21-17. Setelah itu, Syabda Perkasa Belawa juga berhasil menjuarai 3 edisi turnamen BWF International Challenge. Ketiga seri tersebut adalah Lithuania International 2022, Malaysia International 2022, dan Iran Fajar International 2023. Dan tidak hanya sampai di situ saja. Di saat Syabda berada di level junior nih, dia juga pernah membantu Indonesia untuk meraih medali perak kejuaraan Asia 2019. Di tahun yang sama, dia juga berhasil membawa medali emas kejuaraan dunia. Prestasi dan potensi Syabda meyakinkan tim pelatih PBSI untuk membawanya menjadi bagian dari tim Piala Thomas 2022. Di turnamen itu, Syabda menjadi penentu kemenangan atas Korea Selatan di saat tim bulu tangkis putra Indonesia melakoni laga pamungkas fase grup. Kala itu, dia turun sebagai tunggal putra ketiga di partai kelima. Pada pertandingan itu, kedudukan Indonesia dan Korea Selatan imbang dengan skor 2-2. Syabda yang tampil pada laga terakhir berhasil menaklukkan wakil Korea yakni Lee Yoon-kyu dengan skor 21-14, 11-21, dan 21-16. Kemenangan Syabda kemudian membawa Indonesia melangkah ke babak perempat final Piala Thomas 2022. Dan untuk informasi terakhir, kita akan membahas tentang bagaimana Harry Maguire yang bekerja dalam senyap. Harry Maguire seperti bekerja dalam senyap di Manchester United. Ketika semua orang fokus pada Lisandro Martinez dan juga kartu merah Casemiro, Maguire sukses merebut posisi inti pada 2 laga terakhir setan merah. Maguire sendiri kehilangan tempat nih di tim utama Manchester United pada musim 2022-2023 ini. Bek yang berusia 30 tahun itu harus menyerahkan posisinya kepada Martinez yang menjadi bagian dari gerbong Ajax yang dibawa oleh Erik ten Hag. Biasanya setelah Maguire bermain, selalu ada keributan di media sosial di kalangan fans MU. Selalu ada celah untuk menjadikan Maguire sebagai pesakitan pada setiap penampilannya bersama dengan setan merah. Namun ada yang terjadi nih pada 2 laga terakhir seperti anomali. Ketika fokus ditujukan pada pengganti Casemiro yang absen dikarenakan kartu merah, Maguire merebut posisi inti. Harry Maguire bermain penuh tatkala Manchester United menang 1-0 atas Real Betis pada leg kedua 16 besar Liga Europe. Maguire membuat Varane harus duduk di bangku cadangan. Dan kemudian Maguire juga diketahui kembali bermain penuh pada duel melawan Fulham di Piala FA. Erik ten Hag kemudian menjelaskan mengapa Maguire bisa masuk tim inti pada 2 laga tersebut. Maguire bekerja dengan sangat baik di balik layar alias pada sesi latihan dan itu sukses membuat Erik ten Hag menjadi terkesan. Sejak awal, Erik ten Hag juga menegaskan bahwa Harry Maguire masih dihitung sebagai bagian dari rencana utama Manchester United. Namun, ten Hag ingin ex-pemain Leicester City itu bersaing secara kompetitif agar mendapatkan tempat di tim inti. Maguire kemudian melakukan hal tersebut dan ten Hag senang dengan sikapnya selama ini. Saya pikir juga dalam permainan Real Betis dia menunjukkan kepemimpinan nih, terutama dalam aspek inisiatif dan bagaimana pendiktiannya selama permainan. Seperti itulah bagaimana kata mantan pelatih Ajax Amsterdam tersebut.
Harry Maguire juga mendapatkan banyak sorotan dikarenakan namanya tetap masuk ke dalam daftar skuad timnas Inggris untuk jeda internasional di bulan Maret 2023. Maguire sendiri kan jarang bermain nih di MU, dan kegagalan di Piala Dunia 2022 menjadi catatan minor lain baginya. Namun merujuk pada dua performa terkini dan pernyataan Erik ten Hag, Maguire masih punya jiwa kompetitif dan juga tanggung jawab. Dia juga telah berlatih dengan baik untuk mendapatkan tempat di tim utama dan mungkin akan melakukan hal yang sama bersama dengan timnas Inggris. Well, sepamanya informasi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi lainnya hanya di channel YouTube I'm Owin It. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.